Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, pencipta semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sangat terasa dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan kesempatan kepada para hamba-hambanya untuk segera bertaubat dari segala dosa dan kesalahan yang telah dia kerjakan. Allah juga dengan kasih sayangnya melipat gandakan pahala dari hamba-hamba yang beramal soleh kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan ganjaran dan balasan pahala yang besar, terkadang dengan amalan-amalan sedikit, amalan-amalan yang remeh untuk kita kerjakan, namun menjadi besar karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa mewujudkan rasa syukur ini dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, perjalanan waktu, pergantian waktu siang dan malam mengantarkan kita pada hari ini berada di awal-awal bulan Sya'ban. Satu bulan yang Allah ciptakan bagi kita umat manusia. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat pernah mengingatkan akan hambanya bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah syahrun yaqulun nasu anhu, banyak manusia yang lalai di dalamnya. Banyak manusia yang lalai di dalamnya. Ini adalah peringatan bagi kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara orang-orang yang lalai tersebut. Dan amalan soleh yang dikerjakan tatkala manusia banyak yang lalai, itu di antara amalan-amalan yang sangat mulia, amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dengan pemahaman kita ini bahwasanya ketika banyak manusia yang lalai, maka seharusnya muncul motivasi bagi kita, semangat untuk semakin menguatkan penghambaan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana halnya misalnya jemaah sekalian di waktu malam hari, ya, di sepertiga malam terakhir banyak manusia yang terlelap dengan tidurnya. Maka orang-orang yang bangkit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah ketika manusia banyak yang tertidur, banyak yang lalai, walaupun itu dengan rakaat yang sedikit, tetapi sangat dicintai oleh Allah jika dibangun di atas niat yang benar, ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Sya'ban ini juga disebutkan oleh Nabi kita mulia sebagai bulan di mana amalan-amalan kita diangkat menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Maka tentu kita ingin amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang terbaik yang kita kerjakan untuk keridhaan Allah, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari memperbanyak taubat dan istighfar kita. Memperbanyak, ya, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan diangkat sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bulan Sya'ban ini ibaratnya muqaddimah, pembuka daripada bulan suci Ramadan. Bulan yang dirindukan oleh orang-orang beriman, bulan persiapan menghadapi kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan. Maka orang-orang terdahulu dari kalangan salaf menjadikan bulan ini sebagai bulan untuk memperbanyak, ya, meningkatkan kualitas ibadah mereka. Bulan banyak membaca Al-Qur'anul Karim, ya, Syahrul Qurra, banyak sudah kita membiasakan diri dengan tilawah-tilawah, bacaan-bacaan Al-Qur'an sebelum kedatangan Syahrul Quran, Syahrul Ramadan. Ya, demikian juga, ya, bulan di mana sepatutnya menjadi pembiasaan kita untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah, yaitu puasa-puasa sunnah. Sebagaimana sabda Nabi kita, ya, di dalam hadis tersebut bahwasanya fa uhibbu an yarfa'a amali wa ana shaim. Dan saya sangat menyukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalanku diangkat dan saya dalam keadaan berpuasa. Ya, sehingga nanti dengan datangnya bulan suci Ramadan, kualitas daripada puasa kita semakin bermutu, semakin meningkat. Karena sebelumnya sudah mempersiapkan diri sejak bulan-bulan Sya'ban, bahkan bulan-bulan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal penting untuk mengisi waktu-waktu kita, ya, di saat-saat sekarang ini, ya, dan juga nanti dengan kedatangan waktu-waktu istimewa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, terutama bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, dan kita banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, dan kita bertekad, berazam, ya, untuk mengisi Ramadannya kita di siang-siang dan malam harinya dengan memaksimalkan diri dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa prinsip yang perlu menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim dalam mengisi hari-hari kita. Yang pertama, mari terus menjaga keikhlasan niat kita. Setiap apa yang kita kerjakan, baik itu berupa amalan perbuatan atau amalan yang keluar melalui ucapan kita, lisan kita, seharusnya senantiasa dilakukan itu untuk mencari keridhaan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun amalan yang kita kerjakan, kalau tidak dibangun di atas pondasi yang benar, pondasi untuk mencari
keridhaan Allah semata, maka tidaklah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pandangan manusia amalan itu adalah amalan yang sangat besar. Karena Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya seorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, maka kita tentu khawatir ketika seseorang berlelah-lelah, bercapek-capek melakukan amalan-amalan, namun karena niatnya bukan karena Allah, maka amalan itu pun ya tidak bernilai di sisi Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Padahal niat ini adalah suatu hal yang ajaib sesungguhnya. Keajaiban niat, karena segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas keseharian yang kita lakukan, kesibukan duniawi yang kita lakukan, semuanya ketika diniatkan insya Allah semuanya bisa bernilai pahala. Makan dan minumnya kita ketika diniatkan agar supaya kita kuat beribadah kepada Allah, bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajarnya kita, berkantornya kita, ya, belajarnya kita, dan apapun aktivitas yang kita lakukan mencari nafkah untuk keluarga agar terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kalau dihadirkan niat yang benar, insya Allah akan mendapatkan keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu niat dalam satu amalan soleh yang kita kerjakan bisa mendapatkan pahala yang beraneka ragam, pahala yang berlipat ganda. Inilah niat yang sangat penting, selalu menjadi hal yang mendasar dalam setiap apa yang kita mau kerjakan. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah marilah kita senantiasa menjaga ibadah wajib, kemudian menyempurnakannya, menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah amalan yang terbaik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma ahabbu ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi," atau kama qala an-nabi sallallahu kama qala Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi. Tidak ada amalan yang paling aku cintai dari hamba-hambaku dalam rangka mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, kecuali amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepada mereka. Maka marilah jemaah sekalian, kita selalu menjadikan prioritas perhatian yang sangat besar kepada amalan-amalan yang hukumnya wajib. Kalau wajib itu dalam pengertian sebagian ulama fikih atau usul fiqh, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Ya, kewajiban-kewajiban kita dalam hal ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Dalam hal ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ketika berbicara tentang zakat, ada kewajiban-kewajiban zakat harta bagi yang telah memenuhi syarat-syaratnya, dan amalan-amalan lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah kewajiban-kewajiban ini tertunaikan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, maka jangan merasa cukup dengan yang wajib-wajib. Mari kita menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah. Nanda santri sekalian, jangan merasa cukup dengan yang wajib. Mari kita selalu berusaha untuk melengkapinya, menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah. Kenapa? Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat, ketika amalan-amalan hamba diperiksa, dan salah satu di antara amalan yang pertama kali dihisab adalah salat, maka ketika dijumpai dalam amalan salatnya itu ada kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Unzuru hal li abdi min tatawwu'in." Coba lihat apakah dari amalan hamba-hambaku itu ada amalan-amalan sunnah yang dengannya bisa menutupi, menyempurnakan, melengkapi dari kekurangan daripada amalan-amalan yang terdapat pada salat wajibnya. Jadi ini pentingnya kita senantiasa menjaga salat-salat sunnah kita atau amalan-amalan sunnah kita yang lain. Kita berharap amalan-amalan tersebut
bisa menyempurnakan segala kekurangan yang terdapat dalam amalan-amalan yang wajib yang kita kerjakan. Apatah lagi amalan sunnah itu sendiri memang memiliki keutamaan. Salat sunnah rawatib secara tersendirinya disebutkan dalam hadis, keutamaannya jelas. Barang siapa yang menjaganya 12 rakaat sehari semalam, maka dia akan dibangunkan baginya sebuah istana, sebuah rumah di surga. Ya, demikian juga amalan-amalan sunnah yang lain, dan itu juga akan mendatangkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ketika seorang menunaikan amalan-amalan sunnah itu dengan istiqamah. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang ketiga adalah janganlah kita meremehkan sekecil apapun amalan kebaikan yang telah diperintahkan oleh agama kita ini. Janganlah kita meninggalkan suatu amalan kecil hanya karena kita menganggapnya sebagai sebuah amalan yang kecil. Karena kita tidak pernah mengetahui amalan apa yang menjadi sebab keselamatan kita nanti di negeri akhirat. Amalan apa yang bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat, ternyata ya kelak di hari kemudian dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, raaitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqin. Saya melihat seorang dimasukkan ke dalam surga disebabkan karena dia menyingkirkan duri atau rintangan yang menghalangi manusia dari jalannya, menghilangkan gangguan di jalan yang dilewati oleh umat manusia, ya, atau meneban dahan-dahan pepohonan yang mungkin merintangi manusia dari jalannya, atau yang semisal dengannya, amalan-amalan yang mungkin dalam pandangan manusia ya kadang menjadi suatu hal yang diremehkan. Ya, demikian juga amalan-amalan lain yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengisinya dalam kehidupan kita ini dengan amalan-amalan tersebut, luar biasa makna nilai daripada kehidupan dunia kita, karena semuanya ringan dan mendapatkan pahala dari Allah. Wal kalimatut thayyibatu sadaqah, kita hanya menyampaikan kepada saudara kita nasihat yang baik, ungkapan-ungkapan bijak, ya, apakah memotivasi yang untuk beramal atau memperingatkannya dari keburukan, itu juga adalah suatu hal yang luar biasa. Zikir-zikir, ya, zikir-zikir yang sangat mudah untuk kita kerjakan. Kalau ya kita isi waktu-waktu kita dengan itu semua, tentu kehidupan kita akan sangat bernilai di sisi Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang terakhir, prinsip yang keempat adalah marilah kita menjaga ibadah-ibadah kita tersebut istiqamah. Istiqamah continue terus menerus di dalam menjalankannya, dan ini adalah suatu hal yang tidak mudah kecuali oleh orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah serta bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah amalan yang luar biasa, namun dia adalah suatu hal yang berat, dan orang-orang beriman sangat menginginkan amalan-amalannya dibangun di atas keistiqomahan kepada Allah untuk meraih kecintaan kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah yang kontinu, yang terus menerus walaupun jumlahnya sedikit, hingga kemudian kalau istiqomah ini kita jaga, kita berharap usia kita, umur kita tertutup, ya, ditutup dengan amalan-amalan soleh yang kita istiqomah di atasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini mari kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bukti akan kecintaan kita kepada beliau, sebagai bukti bahwasanya kita merindukan pertolongan dan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.